"Pak Sahid, jangan pergi." Suara itu terdengar seperti bisikan lirih dari belakangnya. Pak Sahid memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Namun, ia tidak melihat siapapun, karena sebelumnya jenazah anak kecil yang ia bawa baru saja diantarkan ke keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah cerita dari akun Twitternya @hororpsikologis dengan judul Ambulan Mogok. Buat teman-teman yang ingin membaca kisah lengkapnya, nanti teman-teman bisa langsung saja mengunjungi link Twitternya yang akan dicantumkan di deskripsi. Dan teman-teman bisa membantu channel ini biar lebih bisa berkembang lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, ataupun juga share video ini. Atau teman-teman bisa saja komentar di kolom komentar. Baik, yang ingin tahu bagaimana kisahnya, langsung saja kita bacakan ceritanya. Langit sore itu tampak muram, diselimuti awan kelabu yang tebal. Rintik hujan mulai turun, membasahi jalanan kota yang lengang. Di balik kemudi ambulan tua berwarna putih, Pak Sahid, seorang sopir mobil ambulan dan jenazah, dengan pengalaman kerja 8 tahun, duduk dengan tatapan kosong. Pria parubaya itu baru saja menerima tugas untuk mengantar jenazah seorang anak ke rumah duka. Pak Sahid melirik ke arloji di pergelangan tangannya. Jarum pendek menunjuk di angka 4, sedangkan jarum panjang sudah melewati angka 12. Ia menghela napas panjang, lalu menyalakan mesin ambulan. Suara deru mesin memecah kesunyian sore yang sendu. Di bagian belakang ambulan, terbaring jenazah seorang anak laki-laki yang masih belia. Tubuhnya yang kecil tertutup kain putih bersih. Wajahnya terlihat damai dalam tidur panjangnya. Pak Sahid menelan ludah, hatinya terasa berat. Ia sudah terbiasa dengan tugas seperti ini. Tapi mengantar jenazah seorang anak selalu membuatnya merasa pilu. Ambulan mulai melaju perlahan, meninggalkan halaman rumah sakit yang sepi. Hujan semakin deras, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Wiper bergerak tanpa henti, menyapu air hujan yang membasahi kaca depan. Jalanan kota yang biasanya ramai kini terlihat lengang. Hanya beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan di bawah terpal seadanya, menjajakan dagangan mereka dengan lesu. Pak Said kemudian menyalakan radio, berharap alunan musik bisa mengusir kesunyian yang mencekam. Namun, suara musik dari radio tidak mampu menghilangkan perasaan gelisah yang menyelimuti Pak Sahid. Ia merasa ada yang aneh dengan suasana sore itu. Jalanan yang terlalu sepi, hujan yang tak kunjung reda, dan jenazah anak kecil yang terbaring di belakangnya. Semuanya terasa begitu menyesakan. Pak Said mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengingat-ingat kembali wajah anak laki-laki yang akan ia antar ke rumah duka. Ia tidak mengenal anak itu, tapi dari raut wajahnya yang damai, Pak Said bisa merasakan bahwa anak itu pastilah anak yang baik. "Semoga saja kamu tenang di sana ya nak," gumam Pak Sahid lirih. Ia kemudian mempercepat laju ambulan, berharap bisa segera sampai di rumah duka. Hari semakin gelap, dan ia tidak ingin berlama-lama di jalanan yang sepi dan sunyi. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar jenazah dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang berduka, Pak Sahid kembali ke ambulannya. Langit malam telah menyelimuti kota, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dan lampu jalan yang redup. Jalanan yang tadinya ramai kini kembali sepi, menyisakan Pak Sahid sendirian dalam keheningan malam. Dengan perasaan yang masih dipenuhi kesedihan, Pak Sahid menyalakan mesin ambulan dan mulai menyusuri jalan pulang. Hujan telah reda,
meninggalkan genangan air di beberapa bagian jalan. Suasana malam yang sunyi membuat Pak Sahid merasa semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan radio, namun suara penyiar yang ceria tak mampu mengusir bayang-bayang kesedihan yang menghantuinya. Ketika melewati jalan yang sama saat ia berangkat tadi, tiba-tiba Pak Sahid merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bulu kuduknya meremang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia kemudian mempercepat laju ambulan, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara samar-samar memanggil namanya. Pak Sahid. Suara itu terdengar begitu dekat, namun samar dan tidak jelas. Pak Sahid menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia mulai merasa takut. Pak Sahid. Pak Sahid, dari mana? Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan dekat. Pak Sahid merasakan hawa dingin semakin menusuk. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara itu terus terdengar dan semakin jelas dan menakutkan. Pak Sahid. Pak Sahid, jangan pergi. Suara itu terdengar seperti bisikan lirih dari belakangnya. Pak Sahid memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Namun, ia tidak melihat siapapun. Karena sebelumnya, jenazah anak kecil yang dia bawa baru saja diantarkan ke keluarganya. Pak Sahid, terima kasih sudah mengantarkan saya pulang ke rumah. Sekali lagi, bisikan lirih itu terdengar lagi dengan tangan gemetar. Pak Sahid kemudian menginjak pedagas. Ia memacu ambulannya secepat mungkin, meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Dan suara bisikan tadi pun menghilang, tidak muncul lagi. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia yakin bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang sangat aneh dan menakutkan. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah seolah-olah kejadian malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun, bayang-bayang bisikan misterius itu masih menghantui pikiran Pak Sahid. Ia berusaha menepis rasa takutnya dan fokus pada tugas barunya, mengantar jenazah seorang wanita tua ke sebuah desa di luar kota. Sebelum berangkat, Pak Sahid memeriksa ambulan dengan teliti. Ia memastikan mesin dalam kondisi prima dan berisi angin, dan tangki bensin dalam keadaan penuh. Ia tidak ingin ada kendala di tengah perjalanan, apalagi mengingat pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya. Perjalanan dimulai dengan lancar. Pak Sahid menikmati pemandangan pedesaan yang indah, berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya. Namun, ketika memasuki jalan yang berkelok-kelok dan menanjak, mesin ambulan tiba-tiba mati. Pak Sahid mencoba menyalakan mesin lagi, tapi tidak berhasil. Ia memeriksa indikator bensin, masih menunjukkan penuh. Ia bingung dan mulai panik. Lalu kemudian ia turun dari ambulan, membuka kap mesin dan mencoba memeriksa bagian-bagian mesin yang mungkin bermasalah. Tapi ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Dengan perasaan putus asa, Pak Sahid kembali ke dalam ambulan dan mencoba menyalakan mesin lagi. Ajaibnya, mesin kemudian menyala. Pak Sahid merasa lega, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa kilometer kemudian, mesin mobil ambulan mati kembali. Kali ini Pak Sahid benar-benar kebingungan. Ia sudah memeriksa semua yang bisa ia periksa, tapi tidak menemukan penyebab masalahnya. Ia memutuskan untuk menepi dan mencari bantuan. Untungnya, tidak jauh dari situ ada sebuah warung kecil. Pak Sahid pun bertanya apakah ada montir bengkel terdekat, dan ternyata ada. Setelah pemilik warung menuliskan sebuah nomor telepon di secari kertas, Pak Sahid segera menggunakan HP-nya untuk menghubungi nomor montir tersebut. Sambil menunggu montir datang, Pak Sahid menceritakan kejadian aneh yang dialaminya pada pemilik warung. Ya,
Mungkin saja ada makhluk halus yang mengganggu Bapak, kata pemilik warung dengan nada serius. Jalan di sini memang terkenal angker, Pak. Banyak yang mengalami kejadian aneh di sini. Pak Said merinding mendengar cerita pemilik warung. Ia mulai menyesal tidak mendengarkan kata hatinya yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan tugas ini. Ketika montir datang, ia memeriksa mesin ambulan dengan teliti. Namun, ia tidak menemukan kerusakan apapun. Ia menyarankan Pak Said untuk mengisi bensin, karena menurutnya mesin mati karena kehabisan bahan bakar. Pak Said merasa bingung. Ia yakin tangki bensin masih penuh saat berangkat. Tapi demi kelancaran perjalanan, ia akhirnya mengikuti saran montir itu dan mengisi bensin. Setelah tangki bensin terisi penuh, mesin ambulan menyala kembali. Pak Said merasa lega, tapi ia masih dihantui rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan berlanjut, membawa Pak Said semakin jauh ke dalam wilayah pedesaan. Jalanan semakin sempit dan berliku, dengan pepohonan rimbun di kedua sisinya. Hari mulai gelap, dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan. Tiba-tiba, lampu depan ambulan padam. Pak Said terkejut dan langsung menginjak rem. Ia mencoba menyalakan lampu lagi, tapi tidak berhasil. Ia memeriksa saklar lampu, kabel-kabel dan sikring, tapi semuanya tampak normal. Pak Said merasa panik. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap gulita seperti ini. Ia terjebak di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Ia mencoba menyalakan lampu hajat, berharap ada kendaraan lain yang lewat dan bisa membantunya. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Pak Said mulai putus asa. Ia merasa seperti sedang diuji oleh kekuatan gaib. Ia teringat kejadian-kejadian aneh yang dialami sebelumnya. Mulai dari bisikan misterius hingga mobil mogok yang tiba-tiba kehabisan bensin. Apakah ini semua ada hubungannya dengan jenazah yang aku antar ya? Gumam Pak Said dalam hati. Ia memutuskan untuk turun dari ambulan dan mencari bantuan. Bermodalkan lampu senter dari HP-nya, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, berharap menemukan rumah penduduk atau setidaknya sinyal telepon. Namun, setelah berjalan cukup jauh, ia tidak menemukan apapun. Hanya kegelapan dan suara-suara binatang malam yang membuatnya semakin takut. Pak Said kemudian kembali lagi ke ambulan dengan perasaan putus asa. Ia duduk di kursi kemudi, memejamkan mata, dan berdoa, memohon pertolongan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di jendela. Pak Said membuka mata dan melihat seorang kakek tua berdiri di samping ambulan. Kakek itu mengenakan pakaian tradisional Jawa dan membawa sebuah lentera minyak. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Tanya kakek itu dengan ramah. Pak Said terkejut melihat kakek tua itu muncul tiba-tiba di tengah hutan yang gelap. Ia merasa seperti melihat secercah harapan di tengah keputusasaan. Dengan cepat, ia membuka jendela ambulan dan menjelaskan masalahnya pada kakek tersebut. Ini Pak, lampu depan ambulan saya tiba-tiba mati. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap seperti ini, Pak. Keluh Pak Said. Kakek itu mengangguk-angguk, lalu mendekati bagian depan ambulan. Ia mengamati lampu depan dengan seksama, lalu mengeluarkan sebuah obeng kecil dari saku bajunya. Dengan terampil, ia membuka kap mesin dan mulai memeriksa kabel-kabel dan sikring. Pak Said memperhatikan kakek itu dengan penuh rasa kagum. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang mekanik di tengah hutan seperti ini. Apalagi kakek itu terlihat sangat tua dan lemah, tapi ia bekerja dengan cekatan dan penuh semangat. Setelah beberapa saat, kakek itu menutup kap mesin dan tersenyum. Sudah selesai. Coba Nak, coba dinyalakan kembali mesin mobilnya, katanya. Pak Said menyalakan mesin ambulan dan lampu depan pun menyala terang. Ia merasa sangat lega dan berterima kasih kepada kakek tua itu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak. Bapak sudah menyelamatkan saya, ucap Pak Said dengan tulus.
Sama-sama, nak. Lain kali, hati-hati ya kalau melewati jalan ini. Tempat ini memang terkenal angker, kata kakek itu sambil tersenyum. Pak Said mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia ingin memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada kakek tua itu. Namun, kakek itu menolak dengan halus. Tidak usah, nak. Tidak usah. Saya ikhlas membantu. Anggap saja ini amal ibadah saya, kata kakek itu. Pak Said merasa terharu mendengar kata-kata kakek itu. Ia merasa beruntung bisa bertemu dengan seorang yang begitu baik dan tulus di tempat situasi yang sulit seperti ini. Setelah berpamitan dengan kakek tua itu, Pak Said melanjutkan perjalanannya. Ia merasa lebih tenang dan yakin setelah bertemu dengan kakek itu. Ia merasa bahwa kakek itu bukan hanya seorang mekanik biasa, tapi ia juga seorang penolong yang dikirim Tuhan untuk membantunya. Perjalanan selanjutnya berjalan dengan lancar. Pak Said berhasil mengantarkan jenazah wanita tua itu ke tempat tujuan dengan selamat. Setelah itu, ia kembali ke kota dengan perasaan lega dan bersyukur. Kejadian-kejadian aneh yang dialami selama perjalanan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Pak Said. Ia merasa bahwa ada kekuatan lain yang ikut campur dalam perjalanannya. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak saat itu, Pak Said selalu berhati-hati dan waspada setiap kali bertugas mengantarkan jenazah. Ia juga selalu mengajak teman jika harus melakukan perjalanan jauh, terutama ke daerah-daerah yang terkenal angker. Ia tidak ingin mengalami kejadian serupa lagi. Meskipun demikian, Pak Said tidak pernah melupakan pengalamannya bertemu dengan kakek tua di tengah hutan. Kakek itu telah memberinya pelajaran berharga tentang kebaikan dan ketulusan. Pak Said berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu meneladani sikap kakek itu dan membantu orang lain yang membutuhkan. Perjalanan terakhir Pak Said tidak hanya menjadi sebuah kisah horor, tapi juga sebuah kisah tentang kebaikan dan pertolongan yang datang dari tempat yang tidak terduga. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.